Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Anka, dan di video kali ini kita akan belajar mengenai garam, yaitu adalah barang yang ternyata nggak asin-asin amat kok di mata kalian. Di dalam video kita kali ini, kita akan mengenal pentingnya garam dan senyawa ionik pastinya. Lalu kita akan juga mencoba untuk mengklasifikasikan garam yang larut dan yang tidak larut di dalam air. Selain itu, kita juga akan mendeskripsikan apa sih karakteristik-karakteristik garam yang larut dan tidak larut. Dan yang terakhir, kita juga akan menjelaskan tentang garam yang hidrat dan garam anhidrat. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai dari kegunaan garam dulu ya, mungkin ya. Selama kita melihat garam, kebanyakan dari kalian pasti berkata, garam adalah ya yang ada di dapur aja. Tetapi nyatanya enggak. Garam terdapat di mana-mana. Bahkan dari pupuk sampai kapur-kapur kalian itu adalah suatu garam, teman-teman. Jadi garam itu apa sih? Garam adalah senyawa dari asam yang mengganti hidrogennya dengan logam atau amonium. Amonium itu NH4 ya. Kalau misalnya logam ya seperti sodium, magnesium, atau mungkin besi itu sendiri. Besi juga merupakan logam. Di sini, logam itu adalah suatu senyawa ionik, yang berarti adalah perpaduan antara senyawa logam dan senyawa non-logam pastinya. Di sini terdapat 3 contoh garam yang akan kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah amonium klorida atau NH4Cl. NH4Cl ini berguna untuk kita sebagai pupuk dan baterai. Yang kedua adalah amonium nitrat atau biasa disebut sebagai nitro chalk atau kapur nitro ya. Kapur nitro di sini berguna sebagai pupuk atau bahan peledak. Dan yang terakhir adalah tembaga 2 sulfat pentahidrat. Wow, ada pentahidratnya. Pentahidratnya pun warnanya biru. Rumus dari senyawa ini adalah CuSO4.5H2O. Dan kegunaan dari garam ini adalah sebagai fungisida, yaitu adalah pembasmi jamur. Selain di dapur, garam bisa ditemukan di mana-mana. Yang pertama bisa kita temukan di tambang garang. Yang kedua bisa ditemukan di berbagai macam mineral dalam tanah. Dan yang ketiga bisa ditemukan juga di perairan-perairan yang sudah ada di bumi ini. Mari kita lihat contoh dari garam yang bisa kita temukan di tambang garam. Ya, pastinya garam dapur itu sendiri atau natrium klorida yang biasa kalian lihat di dalam dapur-dapur kalian ya. Untuk mineral sendiri banyak sekali. Yang pertama adalah fluorid, adalah suatu mineral untuk kalsium. Gypsum adalah suatu mineral untuk kalsium, hematit adalah suatu mineral untuk besi, dan Al2O3 atau bauksit adalah mineral untuk aluminium. Jadi dalam mineral pun terdapat berbagai macam garam yang bisa kalian temukan. Sedangkan di perairan sendiri biasanya terdapat garam-garam halogen, yaitu adalah garam-garam yang mengandung unsur-unsur halogen di dalamnya. Yang pertama mungkin KBr atau kalium bromida, dan yang kedua adalah magnesium klorida atau MgCl2. Tapi jangan lupa juga bahwasannya natrium klorida atau NaCl juga bisa ditemukan di dalam garam-garam yang ada di dalam perairan. Kegunaan garam udah, tempat-tempat ditemukannya garam juga udah. Sekarang mari kita lihat kalau urutan dari garam. Pada dasarnya, semua garam itu tidak larut di dalam air. Hanya beberapa aja. Ya, walaupun beberapa itu banyak ya di sini. Pada dasarnya, kelarutan suatu garam itu ditentukan oleh ion-ion yang ada di dalamnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat panduan yang ada di presentasi kita kali ini ya. Yang pertama mungkin garam-garam yang akan larut di dalam air. Apabila garam-garam itu memiliki ion natrium, kalium, amonium, atau nitro, mereka akan gampang untuk larut di dalam air. Tetapi ada juga ion-ion yang bisa menyebabkan suatu garam tidak larut dalam air. Mari kita lihat beberapa garam yang mungkin larut, tetapi tidak semuanya larut dalam air. Yang pertama adalah klorida, dan yang kedua adalah ion sulfat. Ion-ion ini akan larut dalam air, akan tetapi beberapa diantaranya seperti perak klorida, timbal klorida, barium sulfat, timbal sulfat, dan kalsium sulfat tidak akan larut di dalam air. Lalu untuk garam yang tidak akan larut sama sekali dalam air adalah garam-garam karbonat, yaitu adalah garam yang memiliki ion CO3 2-. Kalau misalnya teman-teman melihat garam-garam yang memiliki CO3 2- sudah pasti mereka tidak akan larut dalam air. Tetapi ada pengecualiannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat teka-teki yang ada di dalam presentasi berikut ini. Misalnya, kalian punya garam natrium karbonat atau mungkin kalium karbonat. Apakah mereka adalah garam yang akan larut terhadap air? Soalnya di sana ada logam natrium dan kalium loh. Sedangkan di situ juga ada ion karbonat yang notabene akan menyebabkan garam itu tidak larut. Menurut kalian, apakah garam ini akan larut dalam air? Coba ketik jawaban kalian di dalam kolom komentar di bawah. Selain hal-hal yang ada di atas,
Tadi juga ada satu garam yang mungkin sangat menarik buat kalian, yaitu adalah tembaga 2 sulfat pentahidrat. Di sini mari kita lihat dan kita tilik apa sih garam hidrat dan garam anhidrat itu. Jadi menurut penjelasannya, garam hidrat adalah garam berkandungan air yang terikat secara kimia dalam struktur garam. Ikatannya ikatan kovalen ya. Contoh dari garam hidrat adalah tembaga 2 sulfat pentahidrat. Dan garam ini sangat menarik. Karena apabila garam ini dipanasi terlalu lama, akan terjadi perubahan warna. Yang tadinya warnanya biru dalam bentuk hidrat, menjadi warna putih dalam bentuk anhidrat. Kalian jangan takut antara hidrat dan anhidrat ini. Hidrat itu adalah garam yang mengandung air, sedangkan anhidrat adalah garam yang tidak mengandung air sama sekali. Selain itu, terdapat juga satu garam yang merupakan garam hidrat, yaitu adalah garam kobalt klorida. Apabila garam kobalt klorida ini diekspos terhadap air, akan terjadi perubahan warna yang tadinya dari biru menjadi ungu atau mungkin pink menurut kalian. Garam hidrat dan anhidrat ini memiliki beberapa aplikasi yang penting, khususnya untuk sensor kelembaban dan sensor air pastinya. Karena apabila mereka terekspos terhadap air, mereka akan mengalami perubahan warna. Jadi itulah pembahasan kita tentang garam. Banyak hal yang dapat kita petik dari presentasi kita kali ini. Yang pertama adalah kegunaan garam, yang kedua adalah di mana garam-garam itu bisa kita temukan, yang ketiga adalah gimana sih kelarutan dari garam, dan ternyata nggak semua garam itu bisa larut terhadap air. Dan yang keempat adalah tentang garam yang dapat mengikat air di dalam strukturnya secara kimia. Like apabila kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten yang saya kerjakan. Saya Anka, undur diri, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.